Oke, selamat malam semuanya. Saya Muhammad Iqbal Bintang dari kelas 07 TPLP 09 ini ingin mengkonfigurasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita siapkan PC, terus server 1 dan smartphone, dan yang terakhir point. Iya, untuk switchnya juga kita pakai. Sama router ya, pakai router di sini. Kita rapikan dulu. Oke, terus habis itu kita sambungan semua perangkat ini kita sambungkan ya, memakai kabel strike dari server ke switch. Situ pakai kabel cross dari switch ke router, dari router ke switch juga sama pakai kabel cross. Terus ada kabel strike lagi dari switch ke PC. Ini sama sampai sini ya, kabelnya sama. Kita sambungin switch PC switch, terakhir switch point. Oke, nah, sudah kesambung. Kita config CLI nya dari router terlebih dahulu. Dan kita ketik no router, terus itu kita enable, langsung masuk ke config artinya konfigurasi terminal. Oke, karena kita di sini ada bagian kiri makanan, kita bagian kiri dulu, int g 0 per 0. Masukin IP addressnya 92.168.10.1. subnet marksnya juga ya 255.255.255.0. lalu IP helper address ini tuh ke server 10.2 192.168.10.2. Kita enter, terus kita no shutdown. Untuk yang kiri sudah, kita do write dulu ya, do write memory. Oke, kalau sudah itu kita exit, langsung lanjut yang sebelah kanan. Yang kiri kan sudah nih bagian sini, sekarang kita config bagian sebelah kanan tuh G01. Kita masukin IP addressnya yang di atas itu 10. Ini kita pakai 20 aja biar nggak bingung. Terus sama masukin IP helpernya, kita no shutdown, langsung do write memory. Oke, kalau udah oke begini kita bisa silang ya. Ini lagi menghubungkan ke switch. Jadi yang langkah selanjutnya itu kita setting DHCP terlebih dahulu. Itu masuk ke server, terus ke bagian service, atau mungkin kita IP dulu ya, IP dulu di IP configuration ya. Ini kita config dulu, kita masukkan IP yang tadi di router,
networknya default ya, ini 255 kita samain. Untuk gateway-nya yang tadi di router juga. Terus yang di sini samain IP address yang di atas. 10.2. Oke. Sudah kita ke bagian service. Kita ke bagian DHCP-nya ini. Nah, untuk di DHCP ini karena kita ada bagian kiri makanan, kita bedain ya, yang bagian kiri kita namain switch 1. Untuk defaultnya itu 192.168.10. yang ada di router juga. DNS-nya servernya. Nah, ini untuk startnya kita mulainya itu dari 10. Untuk ininya biar nggak loncat kita 3 aja, biar selanjutnya itu urut. Untuk maksimal user bebas 50. Kita add. Terus kita tambahkan lagi switch 2 ini yang sebelah kanan. Yang diganti itu yang ini. Kita ganti 20. Ini juga biar nggak bingung. Dan ininya kita mulai dari 2 karena baru ya. Kalau yang tadi kan sama nih dia, jadi baru kita tambahkan. Jangan lupa di on. Sudah on ya semua. Terus kita ke DNS. Kan kita namain itu yang ada 2. Yang pertama itu untuk server, habis itu buat website dan email tentunya. Yang pertama buat website dulu. Ini IP servernya ya, kita add. Terus untuk email jadi ada 2. Oke. Oh iya, HTTP-nya atau website-nya kita setting di sini aja, kita ganti namanya. Bebas kita ganti apa aja. Kita set. Yes. Terus ke email. Emailnya ini domainnya sama kayak yang di DNS nih, yang kita daftarkan yaitu bintang.com. Jadi domainnya ini bintang.com. Kita set. Usernya karena di sini ada 4 user, jadi kita 4 aja supaya tidak banyak. Ini salah ya, kita ulang. User 3 lalu user 4. Oke, sudah. Kita dari email sudah kita setting. Untuk DNS-nya kita sudah bintang.com dan website ini untuk email. DHCP-nya ini udah ya. Kita yang sebelah kiri, jaringan kiri, yang sebelah kanan. Oke, kita exit. Langsung kita ke PC 0, kita desktop, IP, dan kita DHCP. Nah, sudah berhasil ya. Yang PC 1, ini PC 2, sama IP, DHCP. Lanjut ke PC 3. Oke. PC 4. Oke, karena DHCP-nya sudah, kita lanjut ke email ya. Email tuh kita ke PC, ke email nih. Lalu kita masukkan user ya, yang tadi kita daftarkan di DNS. Kita pakai user 1. User 1 bintang.com. Ini samain ya.
Terus dari mana ininya apa asalnya, dari yang bintang. Ini sama username nya tadi kita daftarkan user 1, passwordnya 123. Oh iya, untuk namanya ini sebenarnya bebas, cuma mengingat saya biar tidak lupa jadi disamain dengan username nya. Kita save. Ini di PC 1, ini kita ke PC 2 yang jadi user kedua. Emailnya kita ganti namanya jadi user 2 bintang.com, user 2 123. Terus kita lanjut ke PC 3 ya, sama ke email kita user 3 ini bintang.com. Selanjutnya juga sama bintang.com, user 3 123. Kita save. Dan PC terakhir PC 4 atau user 4, bintang.com, user 4, passwordnya 123. Kita save. Oke, ini sudah ya yang email. Oh iya, untuk access point kita belum config. Kita ke access point, ini pencet config, kita ke port 1. Untuk SSID ini nama dari jaringan ya, jadi kita pakai nama wifi aja. Untuk autentikasinya kita pakai WPA2 supaya biar di password. Bisa juga nggak usah, cuma kalau misalkan nggak usah nanti banyak device yang tergabung gitu, jadi harus kita amankan memakai password. Nah, password wifi 1-8 digit, bebas apa aja. Oke, kalau sudah silang, terus kita ke smartphone, kan mau nyambungin ke access point karena kan tadi kan di password. Kita ke config, terus ke wireless, kita ganti nama jaringan yang tadi apa, lalu autentikasinya kita masukkan passwordnya 1-8. Oke, kalau sudah sama kita silang, nanti dia sambung sendiri. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa ditambahkan satu device lagi, laptop. Oke, nyambung ini kita klik, ini kita matiin dulu, kita buang, kita ganti yang wireless, nyalain lagi. Nah, untuk menyambungkannya kita ke desktop, lalu ke PC wireless, kita ke connect, kita tunggu. Nah, ini jaringannya, kita connect, masukkan password 1-8. Oke, kita connect ya. Nah, sudah aktif, silang aja. Nah, kedua device sudah aktif. Oke, langkah selanjutnya berarti email. Kita mau email dari PC 1 ke PC 4 atau ke PC 2 dulu deh, yang lebih dekat. Caranya kita ke pencet PC nya, ke desktop, ke email, baru pencet compose. Ini kita masukkan user 2 yang tadi, yang di kanan itu @bintang.com, subjeknya lalu tes untuk config ini, send. Oke, kita cek ya di PC 2, desktop, email, receive. Nah, sudah masuk, tes untuk config. Bisa juga kita balas, kita ke replay, iya halo
kita send. Nah, kita sudah balas ya. Coba kita cek lagi, kita ke receive. Nah nih, iya halo. Oke, atau mungkin kita mau tes aja 1 ke 4 ya. Kita kompos lagi ke user 4 @bintang.com. Hai user 4, saya Bintang. Sudah ya, kita cek di PC 4 atau user 4 sama desktop, email ke retrieve. Nah, sudah masuk. Berarti untuk DHCP sudah, email sudah, sama kita sambungkan memakai wireless ya. Lalu yang terakhir tuh mungkin di website. Kita website nih, kan sudah nih. Kita cek di PC 1. Kita ke web browser, desktop, terus web browser. Kita masukkan web, nama web yang tadi kita daftarkan di DNS, itu www.bintang.com. Nah, ini sudah tandanya bisa ya, selamat datang Bintang. Atau mungkin bisa juga pakai IP dari server 192.168.10.2 sama saja. Nah, kalau semisal pakai yang www, kita harus setting dulu di servernya. Jadi kita setting di DNS nya ini memakai www atau www ya. Kalau belum di config, kita bisa memakai IP dari servernya, itu bisa. Oke, itu untuk bagian website. Sekarang kita ke bagian ping. Kita mau ping ke server. Kita coba ya, ping 192.168.10.2. Ini servernya. Nah, berhasil ya, dari PC 1 ke server. Kita mau ngeping dari PC 1 ke PC 2. PC 2 kita lihat dulu IP nya berapa, 168.10.5. Oke, ping 192.168.10.5. kita coba. Oke, berhasil ya. Nah, di bagian kiri sudah. Sekarang di bagian yang sini, bagian kanan, kita mau PC 3 ke server. 168.10.2. Oke, berhasil ya. Kita coba lagi ke dari PC 2 ke PC 3 maksud saya, ke PC 4. 192.168. Oh iya, kita lupa pingnya berapa. Ping IP nya 168.24. Dia pakai 24 yang kita setting di router tadi. Bagian kanan tuh 20, yang kiri tuh 10. Nah, berhasil ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya mengenai konfigurasi Cisco. Untuk konfigurasi website atau HTTP sudah berhasil, DHCP otomatis sudah berhasil, lalu DNS-nya dari website sampai email ya, ini juga sudah berhasil, sama ngeping berhasil, dan yang terakhir itu wireless. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.